Ya, apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Haleluya, wajahnya tambah bercahaya. Di Amin. wajahmu kulihat kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Amin. Amin. di dalam Yes. Tuhan Yesus itu berbeda. Karena Tuhan Yesus itu adalah roh dan roh itu bisa hadir di mana-mana, menembus ruang dan waktu. Oleh sebab itu, kalau orang percaya kepada Tuhan Yesus, maka di dalam hidupnya akan terpancar kasih Tuhan, akan terpancar terang Tuhan, akan terpancar sesuatu yang mungkin kita akan melihat sesuatu perbedaan dan itu nyata di dalam hidup ini. Dan Yes. terima kasih Bu Naomi sudah hadir di tengah-tengah kita dan teman-teman sudah menunggu bagaimana perjalanan iman Ibu yang begitu luar biasa menakjubkan karena saya, mendengar bahwa Ibu justru saat habis menjalankan, keimanan yang sebelumnya, justru di situlah Ibu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, Ya. Ibu bisa ceritakan kepada kita semua bagaimana kisah selengkapnya supaya bisa menguatkan, menerangi, dan juga bisa menyadarkan, ya. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Naomi. Silakan Ya. Ibu. Terima kasih Pak Yusuf. Eh, Sebentar saya ingin berdoa dulu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan pada malam hari ini Tuhan. Biar apa yang keluar dari mulut bibir hambamu ini adalah ucapan-Mu Tuhan. Amin. Kesaksian ini boleh jadi berkat buat banyak orang. Amin. Boleh menguatkan banyak orang yang mendengarkan kesaksian ini. Terima kasih. Amin. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Saya akan sedikit mengulas kesaksian saya, bagaimana saya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Perkenalkan, nama saya Sri Mariani. Saya anak kedua dari 5 bersaudara. Saya orang Jakarta, orang Betawi asli. Eh, saya hidup di lingkungan Muslim yang sangat taat. Itu untuk bercita-cita, bermimpi menjadi seorang pengikut Kristus itu tidak ada sama sekali dalam agenda hidup saya waktu itu. Begitu. Sampai akhirnya Tuhan menuntun saya di usia saya yang ke-33 tahun itu saya pergi umroh. Saat itu saya sedikit mengulas ya kesaksian saya. Saya pergi umroh. Ada teman saya yang bilang saat itu ya, hmm, saya bilang sama dia, eh, kamu nggak mau jadi eh, orang Muslim karena kan kita harus ini ya satu iman kalau mau menikah ya saat itu. Lalu orang itu bilang tidak mungkin saya masuk Islam karena saya begitu mencintai Yesus. Saya belum pernah dengar kata Yesus, tidak pernah. Saat itu saya dengar mungkin orang itu ngomong biasa aja ya, keluar Hmm. dari mulutnya itu, keluar dari ucapannya itu mungkin biasa aja, tapi saat itu Roh Kudus bekerja di dalam diri saya gitu loh. Yesus, emang siapa Yesus? Oh, dia sampai sebegitunya ya, gitu. Imannya sampai kuat banget. Padahal aku tahu hidupnya nggak begitu, kayaknya agamawinya gitu nggak begitu kuat gitu ya. Tapi kok untuk menjadi seorang Muslim tidak mungkin karena saya begitu mencintai Yesus. Udah eh, dengan bergulirnya waktu saya pergi umroh di hari yang keempat kalau nggak salah ya. Di hari yang keempat saya tawaf, selesai saya tawaf saya itu nginepnya di Grand Zamzam. Jadi Grand Zamzam itu di kota Mekah, dia berhadapan dengan Ka'bah gitu. Jadi hotel saya itu berhadapan dengan Ka'bah. Saat saya istirahat di hotel, jadi memang di hotel itu suara dari Mekah, dari Ka'bah itu masuk ke hotel. Jadi kalau teman-teman ada yang pernah pergi umroh misalnya, tahu ya, pasti tahu hotel di Mekah, di sekitaran Mekah itu include. Jadi suara azan, suara pengumuman gitu loh, kedengeran di kamar kita. Gitu. Jadi selesai saya tawaf, saya buka jendela, saya lagi istirahat, lalu saya mendengar suara. Jadi saya minta maaf. Jadi suara itu tidak terlalu keras juga tidak terlalu kenceng. Saya dengar.
kamu lihat, saya minta maaf kalau saya salah ya teman-teman. Kamu lihat manusia sedang melakukan kesia-siaan, memutar batu hitam. Itu yang saya dengar saat itu. Dan sontak goncang hati saya. Karena memang saat itu tuh saya benar-benar mau beribadah gitu, bukan mau mencari apapun. Eh, Lalu saya berkecamuk, pikiran dan hati saya dan otak saya itu berkecamuk gitu loh. Loh kok bisa saya dengar suara itu gitu loh. Ada apa ya? Saya nggak tahu Roh Kudus saat itu, saya nggak tahu urapan saat itu, saya nggak tahu teman-teman. Jadi Ibu saya Naomi, berpikir Ibu ya, Naomi sebentar. Ibu dengar itu di telinga, iya jelas Pak, audible di telinga. audible. Oh, 2 telinga apa 1 telinga aja waktu itu dengarnya? Dua telinga Pak. Oke, iya. Ya, Puji Tuhan luar saya pikir biasa ya. Iya lanjut, iya. Bu. Jadi kalau pengumuman itu datangnya dari masjid gitu, itu kayaknya tidak mungkin gitu. Tapi kok itu jelas gitu loh Pak, tapi tidak terlalu kenceng gitu. Kamu lihat manusia sedang melakukan kesia-siaan memutar batu hitam. Jelas lah Pak, saya saat itu lagi cinta-cintanya sama agama saya yang sebelumnya. Saya lagi pergi umroh. Umroh Mmm, itu salah satu cita-cita saya terdalam gitu loh. Datang ke tanah mhm, suci. Kenapa saya mesti dengar itu gitu loh? Itu. iya, Saya tuh langsung goncang. Terus saya langsung turun lagi ke bawah. Saya langsung benar-benar ingin membuktikan gitu loh Pak. Ya mhm, memang, ya mohon maaf gitu loh. Memang di situ memang batu hitam, ada yang hajar aswad itu memang batu hitam, teman-teman. Terus ya pokoknya saat itu saya berkecamuk lah gitu. iya, Logika saya dan pikiran saya itu mulai 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 bekerja, mulai berjalan gitu loh Pak. Oh iya, apa iya Tuhan sebegini rumitnya harus ditemui gitu loh. Apa iya sebegini susahnya bagaimana kalau teman-teman yang tidak mampu melakukan haji dan umroh gitu. Di situ mhm, berkecamuk. Saya mulai mulai galau Pak. Kalau umroh itu kan biasanya harus 2 minggu atau saya jadi menghabiskan hari-hari saya pada saat saya umroh itu dengan kehampaan, dengan kegalauan gitu. Saya nggak bilang iya, ke teman-teman saya nggak bilang ke orang rumah, saya pendem sendiri Pak. Saya iya, iya, pendam sendiri sampai saya pulang ke tanah air. Saya nggak bilang juga sama siapapun. Saya cari tahu sendiri karena saya penasaran. Saya lihat di handphone, di YouTube gitu, ada nggak guru besar Islam, ada nggak Pak Kiai yang dari Muslim masuk ke Kristen. Itu saya penasaran. Dan sekarang kan gampang ya teman-teman, kita tinggal cari aja informasi, gampang kita dapetin. Dan saat itu yang keluar nama beliau, nama Bapak Saifuddin Ibrahim yang sekarang pun jadi guru rohani saya. Beliau di situ sedang sedang mengajarkan bahwa perbedaan antara seorang pengikut Kristus dan seorang Muslim. Di situ saya nggak usah jabarin lagi ya, kita sama-sama sudah tahu bagaimana Yesus saat itu menarik hati saya gitu loh. Yesus bilang kalau kamu dikasih pipi kiri, uh, ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, jangan membalas. Terus kasihnya begitu dalam, pokoknya apapun yang mereka lakukan kita nggak boleh bales gitu loh. Terus di kekristenan itu menikah sekali seumur hidup Pak, sedangkan di iya, agama saya yang dulu menikah itu boleh 3 sampai 4 kali Pak. Gila, iya, wanita mana yang rela mau dimadu gitu kan ya Pak. Saya iya, merasa, wah gila nih ajaran. Saya tergila-gila jadinya akhirnya sama sosok Yesusnya gitu loh. Saya mhm, mencari tahu dan saya mencari tahu gitu loh. Sampai saya bilang sama teman saya, gue mau dong ikut ke gereja. Sampai teman mhm, saya bilang, lu gila lu, gimana apa namanya keluarga besar lu itu belum 40 hari ya Pak. Saya pulang mhm, umroh, saya udah nggak pengen pakai jilbab Pak. iya, iya. Mm-mm. Jadi Saya udah nggak pengen, Roh Kudus bekerja ya berarti ya? sangat dahsyat. Dan Iya, iya, saya nggak ngerti saat itu Roh Kudus gitu loh Pak. Saya cuman mhm, nurutin aja. Oh ya udah oke, ya udah oke. Ada berkecamuk, kok bisa ya kayak gini, kok bisa ya, gue kan waktu itu nggak bisa loh ninggalin sholat, gue waktu itu nggak bisa ya nggak puasa Senin Kemis, nggak mhm, sholat tahajud, kok ini kok gue pengen, penasarannya itu Pak gila banget gitu loh sama sosok Yesus. Sampai iya, aku bilang, ajak dong ke ke gereja gitu, karena mhm, mungkin aku tahu jawaban dari semua yang aku pikirin di sana nantinya gitu loh Pak. iya, Akhirnya teman saya bilang, ya udah kalau misalnya lu mau ikut, yang sore aja deh biar orang nggak banyak yang lihat gitu. Akhirnya saya mhm, pergi
Itu Pak, baru di luar gereja aja, kepala saya itu udah sakitnya kayak kayak apa ya, kayak mau ditusuk-tusuk, kayak ditusuk-tusuk memang. Akhirnya saya minum salah satu penghilang nyeri gitu loh Pak. Terus Iya. saya lihat pertama kali dalam hidup saya gitu ya, saya masuk ke gereja, oh kayak gini ya cewek cowok dicampur gitu ya. Kan kalau di muslim itu cewek pisah, cowok pisah, harus bersih Hmm. gitu ya. Terus di depan kayak Hmm. lagi ada grup band, lampu kerlap-kerlip, mereka ternyata lagi sedang pujian penyembahan. Hari Hmm. demi hari, pokoknya saya laluin dengan saya mencari sosok Yesus, Pak. Sosok Iya. Yesusnya yang saya cari. Dan semakin hari saya semakin cinta. Dan semakin hari saya semakin menggebu-gebu ingin tahu gitu loh tentang dia. Dan saya Hmm. dapetin, puji Tuhan saya tertanam di satu gereja gitu loh yang ada di Tangerang. Saya mengikutin, akhirnya sampai satu hari saya memutuskan untuk minta saya dibaptis Mhm. gitu. Berapa 27 lama itu, September, Mbak? Berapa 3 lama bulan itu? Pak, 3 bulan. Setelah setelah pulang dari Saya umroh, umroh 3 bulan bulan? Juli, ya, Hmm. saya umroh di bulan Juli, saya dibaptis September tanggal 27, Oh, 3 bulan ya berarti kurang lebih ya? 3 bulan. Iya, Iya. Terus, waktu Ibu Naomi memutuskan untuk melepaskan jilbab itu, ada intervensi dari teman atau suami pada waktu itu, calon suami? jelas, jelas Pak. Karena Maksudnya kalau maksud saya apakah itu disuruh oleh oh, calon suami atau kemauan enggak, sendiri waktu itu? sama sekali enggak Pak. Sama sekali. Jadi saya sempat baca-baca juga ya Hmm. kesaksian saya yang lalu gitu ya. Saya mau jelasin kalau saya masuk ke menjadi seorang pengikut Kristus itu bukan karena seorang laki-laki, bukan karena Hmm. suami saya yang sekarang gitu loh Pak. Jadi memang ini benar-benar Tuhan yang pilih. Saya terpilih gitu loh Pak. Saya bangga banget itu terpilih Iya. menjadi seorang pengikut Kristus. Jadi saya Amin. mau luruskan di sini. Jadi bukan karena orang, saya mau menjadi seorang pengikut Kristus gitu loh Pak. Amin. Gitu. Ya. Saya terus belajar, hari demi hari saya belajar. Akhirnya ya saya pernah menyaksikan juga ya, karena ada teman saya yang suka cita, saya dibaptis, dimasukin ke Facebook, keluarga besar saya tahu, teman-teman, Hmm. saya juga pernah saksiin, keluarga besar saya tahu, saya dicoret dari daftar warisan, anak saya Hmm. 3 diambil, anak saya 3 diambil, terus luar biasa Jadi sih, sebentar benar. sebentar Bu Naomi, Ibu ikut Tuhan Yesus itu berarti sebelum menikah dengan ini ya, dengan suami Betul, sekarang? Sebelum iya, menikah ya? Jadi sebelum menikah. bukan Saya single bukan parent, bukan, ikut Tuhan Yesus karena suami, berarti, bukan. itu keputusan pribadi ya? Yes, Ya, keputusan oke. pribadi, Pak. Ya, lanjut, Bu. Ya, saya memang single parent dengan 3 anak saat itu. Ya, oke. Terus, Lanjut, Bu. anak saya diambil sama mantan Hmm. suami saya karena tahu, saya sudah menjadi seorang, Kristen, menjadi seorang pengikut Hmm. Kristus, mereka takut tauhid mereka, iman mereka, goyah karena Mhm. keimanan mamahnya telah pindah, begitu. Iya. Saat itu, saya sedih nggak? Saya hancur nggak? Sedih, Pak, hancur. Tapi saat itu Tuhan ngajarin, eee, "Tenang, kamu tidak sendiri, ada aku, anakku. Jadi kamu duduk diam saja, kamu doa." Mhm. Begitu, Pak. Jadi saya selalu mendapat kekuatan dari Tuhan Yesus untuk, ya itu firman-Nya, untuk tidak membalas setiap kejahatan yang mereka lakukan, gitu. Lagi, Amin. berulang lagi, pokoknya sampai ada 3 kali, Pak, drama itu. Anak saya diculik, sampai akhirnya bisa balik lagi, dan eee, mantan suami saya kan meninggal kan, saya udah bilang juga, Iya. karena, sakit, dan secara otomatis Tuhan bekerja bekerja sangat luar biasa, ketiga anak-anak saya itu sekarang sudah ada di tangan saya, Pak. Iya, Itu puji dahsyat, Tuhan. Iya. dahsyat banget. Terus, teman-teman saya mau saksiin ya, di pandemi ini ya, kalau misalnya, orang bilang mau susah, mau apa, sama kita semua susah, tapi penyertaan Tuhan itu sangat luar biasa, terutama di keluarga saya, Pak. Di keluarga Iya. saya dipulihkan, Tuhan bekerja lewat pandemi ini gitu loh, Pak. Yang dulu saya pernah saksiin juga, saya, pas saat, bapak saya meninggal, saya nggak Iya. boleh lihat untuk yang terakhir kalinya, padahal saya udah bela-belain beli tiket, paling cepat dari Bali ke Jakarta, saya sampai di Halim.
ibu saya telepon untuk saya jangan datang, jangan datang Mhm. ke pemakaman Bapak karena semua keluarga besar melarang. Saya Mhm. nggak ngerti kenapa, mungkin haram bagi mereka ya Pak. Tapi Tuhan Iya, bilang lagi, maafkan, maafkan. Sudah, itu. Tapi puji Tuhan Pak, iya. ya karena memang Roh Kudus terus menuntun, akhirnya pas Lebaran kemarin saya tetap datang kan, saya boleh Mhm. berziarah. Nanti kalau misalnya boleh ditayangin ada fotonya saya berziarah ke makam ayah saya. Itu Iya, bener-bener hati saya seneng banget, Pak. Itu bahkan ibu saya yang nganterin saya dan adik-adik saya ke makam, ayah saya gitu, Pak. Tuhan dahsyat iya, banget gitu kerjanya. Sampai suatu hari juga saya mau kasih kesaksian, ada adik saya yang menentang saya, menentang keras, Pak, yang 8 tahun kita tidak bertegur sapa, Tuhan izinkan adik saya kena, Covid kemarin itu ya, mau saya rawat, Pak. Itu dahsyat banget. Saya boleh, memeriksa dia, saya boleh merawat dia, saya seneng banget dia mau menerima saya walaupun dia belum, ngomong sama saya gitu loh. Tapi dia mau menerima saya aja saya udah puji Tuhan, Pak. iya, puji Dahsyat, Tuhan, Pak. luar biasa. Iya, Tuhan Tuhan melembutkan hati mereka gitu loh, Pak. Tuhan mau, Mhm. eee, sekarang tuh saya udah sama ibu saya kalau kita pergi bareng, kita makan bareng, Mhm. kita doa, saya doa secara agama saya, ya mereka udah nggak anti lagi gitu, Pak. Gitu, Iya, yang terpenting memang Tuhan bilang, ya kita melakukan bagian kita ya, Pak. Saya sudah tidak mau lagi mendoktrin atau kayak gimana gitu sama keluarga saya, yang penting tetap kita mencontohkan aja gitu, Pak. amin. Gitu Iya, sih. iya, luar biasa. Jadi memang Tuhan berkata di dalam firman-Nya bahwa, kita ini adalah suratan yang terbuka. Amin. Jadi lewat perbuatan hidup kita, lewat apa yang kita lakukan, itu adalah contoh dan itu adalah khotbah yang hidup, khotbah yang Yes, terbuka. Kalau khotbah di mimbar belum tentu dilakukan oleh manusia yang berkhotbah, tapi kalau melakukan itu adalah pemberitaan, "Ini loh iya, Injil yang sesungguhnya, ini loh Tuhan yang saya sembah." Jadi itu adalah sesuatu yang sangat spektakuler ya, sesuatu yang tidak bisa dibantah bahwa hidup kita dipengaruhi oleh Tuhan. Dan sama seperti yang saya katakan bahwa hidup manusia ini kan ada 2 kekuatan yang mempengaruhi. Itu sejak dari Taman Eden loh. yes, Bagaimana Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa, "Jangan kamu makan buah itu." Iblis datang berkata, "Makan saja." Nah, seperti itulah yang terus dilakukan oleh iblis sampai sekarang ini. Iblis itu datang membawa berita hoax dan segala macam kebohongan supaya apa? Supaya manusia jangan percaya kepada Tuhan, jangan menyembah Tuhan. yes, Dengan mengintimidasi pikiran-pikiran manusia bahwa masa Tuhan berkolor, bahwa masa Tuhan mati disalib, bahwa masa Tuhan lahir dari rahim wanita. Kalau kita pelajari itu sudah suatu kebenaran, suatu kemutlakan yang tidak bisa dibantah. Manusia harus lahir dari rahim seorang wanita. Karena kalau Tuhan turun dari langit dengan dalam keadaan kealahannya, maka akan hancur dunia ini. Toh kalau dia turun juga dalam bentuk manusia, apa manusia tidak gemetar? Maaf ya, apa manusia tidak terkencing-kencing kalau lihat tiba-tiba ada yang turun dari langit? Oleh sebab itu dia harus lahir dari rahim wanita, tapi yes, proses kelahirannya itu berbeda. iya, Kenapa? Karena kalau manusia yang lain, semua manusia itu lahir lewat persetubuhan, iya, ya antara laki-laki dan perempuan. Tapi Sang Mesias, Tuhan yang menjadi manusia tidak melalui campur tangan manusia sedikit pun. Tapi dialah yang bertindak sendiri dengan kekuatan dan kuasanya. Oh, betapa luar biasa Tuhan Yesus. Nah, yes, Mbak Naomi bisa dilanjutkan, iya, bagaimana selanjutnya? Ini, ya, iya. Oh, ini foto. ini foto-fotonya kita tampilkan dulu ya, ini kelihatannya Oh, sudah bisa, ya. Itu foto yang di kuburan itu mungkin bisa di ini. iya, Ini itu berarti, teman ini yang Ibu suami saya. ceritakan Iya, yang sudah menjadi suami ya? iya. Hmm. Oh itu ya Ini pulang bapak umroh. bapak Iya, oh itu pulang umroh ya, Bu? iya, itu pulang umroh.
Ya, 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 ya. Ini saat di umroh ya? Iya, Ya, jadi semuanya ada buktinya teman-teman bahwa di dalam kekristenan itu tidak ada yang dikarang-karang karena Tuhan itu adalah kebenaran. Tuhan itu adalah terang. Apa gunanya kami menyeting terus mengarang-arang sesuatu, kan urusannya kami dengan Tuhan. ya, Ya, kami tidak berurusan dengan yang menonton karena apa? Karena yang menonton tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau kami berbohong mengarang-arang cerita, maka Tuhan akan berurusan dengan kita. Tuhan akan murka. Jadi kesaksian itu menjadi berbahaya buat kami sendiri kalau itu dikarang-karang. Ibu Naomi ini jelas ya, ini latar belakang beliau, ini adalah iman beliau di sebelumnya ya. Jadi bukan settingan atau banyak orang yang menuduh bahwa Ibu Naomi ini orang Kristen atau apalah, terus kemudian seolah-olah dia berpindah agama. Tidak. Ini buktinya ya teman-teman ya. Ini. Jadi bisa dilihat bahwa beliau punya latar belakang jelas bagaimana dia dari seorang yang non-Kristen atau antikris. Tapi kasih Tuhan begitu luar biasa dan sama seperti saya bilang bahwa Tuhan itu mengasihi semua manusia. Dia bukan hanya mengasihi Israel, dia mengasihi semua bangsa karena semua bangsa milik dia, semua yes. ciptaan dia. Oke, yang di kuburan itu mungkin bisa ini ditampilkan bagaimana tadi? Ya, Ya, ini ini ya. Bu. Ya, ini keluarga besar saya, Pak. Ini ibu saya, adik-adik saya, anak-anak Hmm. saya. Puji Ini Tuhan gitu waktu loh, waktu dahsyat. waktu papa meninggal ini? Enggak, justru memang udah meninggal kan Oh, dua dua tahun lalu ya. iya ya. Setahun lalu, ini setahun lalu, Pak. Oh, ini Kan baru setahun lalu. pulih. Mm-mm, mm-mm. Oh, ya. Jadi Ibu, sudah bersama-sama dengan mereka ya? Betul, betul. Ya, Tuhan Yesus Karena Yesus, dahsyat. yes, dahsyat, Yesus Amin, dahsyat. amin. Iya. Ya, Oke, kita lanjutkan ya bagaimana, ya. kisah selanjutnya. Ini kemarin Ya. kita ke Bali, Oh, ibu saya. haleluya. Iya, sudah rekonsiliasi ya bagaimana Yes, karena iya, kuasa Tuhan tadinya, iya. keluarga belum bisa menerima ya? Tadinya anti banget, Pak. Sampai ya saya Oh, mau saksiin aja sedikit sampai iya. kemarin Natal ya, tanggal 25 Desember kita sama-sama di Bali sama ibu saya. Ibu Hmm, saya tuh jadi ya karena karya Roh Kudus ya, karena karya Tuhan amin. Yesus. Ibu saya tuh nganterin saya masuk ke dalam gereja. Dia Oh, menghormati agama saya gitu loh. haleluya. Itu dahsyat banget. Saya Iya, tuh mungkin mungkin kelihatannya apa ya, biasa, tapi ini tuh buat saya itu wow, luar biasa dahsyat banget gitu loh. Dia mau masuk aja, hmm. aduh udah puji Tuhan banget Pak gitu. Iya, iya, iya. Merayakan Natal sama-sama itu impian saya gitu loh, walaupun memang sekarang belum menyalakan lilin bareng. Aduh itu puji Tuhan banget Pak. Haleluya. Dahsyat, Tuhan dahsyat Yesus banget. dahsyat. Ya, Tuhan Yesus terlalu itu ajaib lebih untuk lebih dari dibicarakan. apapun sih Pak bahagianya Pak. Iya, amin, amin. Iya, gambarnya bisa di-close ini, eee, ya, ini sudah ditampilkan ya semuanya ya? Ya, sudah. Iya, Jadi saya iya, bersyukur oke. banget Pak dengan Hmm, adanya channel Bapak ini ya Pak, dengan kesaksian iya, saya yang puji Tuhan. pertama, banyak banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Saya bersyukur sekali. Sekarang saya kegiatannya apa sama suami? Ya udah ngalir aja. Eh, Tuhan kirimin jiwa, ya sudah kita muridkan. Eh, Terus ada juga yang sampai DM di IG karena lihat kesaksian saya di YouTube Bapak gitu loh Pak. Dari Muslim. Ternyata saya nggak sendiri saat itu. Ternyata ada teman-teman juga yang sama sepenanggungan sama nasib saya saat itu. Jadi mereka boleh dikuatkan gitu loh. Saya mau pesan Haleluya. juga sama, yes, saya mau pesan juga sama teman-teman bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya, tidak pernah. Amin. Jangan pernah ragukan itu. Tetap pegang terus janji Tuhan, tetap terus melekat sama Tuhan Yesus, pegang terus, baca terus tuntunannya di dalam Alkitab, karena ini memang Amin. kompas hidup kita. Kita nggak bisa lepas dari ini. Gitu, dunia boleh berubah, COVID boleh nambah, tapi kita harus pegang janji Tuhan dan Dia tidak pernah mengingkari janjinya, tidak pernah. Satu orang diselamatkan, maka seisi rumah akan diselamatkan. Saya sangat yakin itu, Pak. Amin, Itu. amin.
Ya, luar biasa. Terus, bagaimana, tantangan yang Ibu hadapi selain dari, yang pertama kan keluarga sendiri tidak bisa menerima, terus tantangan-tantangan apa saja yang Ibu temui setelah Ibu percaya Tuhan Yesus? Banyak, Pak, Seperti apa? banyak Iya, banyak banget ada dari ya, kakak rohani sendiri ya, iya, memang banyak banyak hal yang ingin menggoncangkan keimanan kita saat kita taat gitu loh. mmm, Kita nggak bisa menyalahkan orang lain, saya diajarkannya seperti itu. Jadi Tuhan lagi ngomongnya ke saya gitu loh, kalau saya lagi disakitin sama orang, saya lagi dikecewain sama orang, Tuhan lagi ngomongnya ke saya, nggak mau nge-judge iya, orang lain. Saya pernah mmm, ditipu ratusan juta juga pernah, Pak, mmm, bisnis apa segala macem gitu loh, kayak, iya, "Naomi, lu bisa nggak nih saat orang lagi ngecewain lu, sahabat lu, bahkan guru rohani lu, ngecewain lu gitu loh, lu masih tetep mhm, nggak mau pegang gua gitu loh, masih mau pegang amen, Tuhan Yesus," gitu. Itu amen, yang Tuhan ajarkan gitu loh. Dan jangan pernah bales Naomi, jangan pernah balas, kejahatan dengan kejahatan. Kamu serahin karena itu bagianku. Itu aja Pak yang saya pegang, gitu. amen. Terus bagaimana dengan anak-anak Ibu, yang 3 tadi? Apa sudah sama Ibu, apa masih sama keluarga? Jadi, pas ayahnya meninggal, saya dipanggil sama keluarga besar. Jadi nggak apa-apa ya, Mhm, saya mohon maaf saya bawa-bawa keluarga besar. Jadi memang, mhm, mmm, saya dipanggil sama, mantan bapak mertua saya untuk, bilang gitu, jadi anak-anak ini mau bagaimana gitu. Jadi memang kan hubungan saya pun baik sebelumnya sama iya, bapak mertua. Jadi saat itu saya, dikumpulkan jadi ada bapak mertua, ada kakak-kakak, apa, ipar ya, kakak ipar dan ketiga anak saya. Ditanyain satu-satu. Yang mhm, pertama, namanya, Muhammad Alriansyah kan anak saya, "Rian, kamu mau ikut engkong?" Dia kan panggilnya engkong kalau Betawi. "Mau ikut iya, engkong atau mau ikut mama? Kalau mau ikut mhm, engkong, kamu akan engkong biayain sampai kuliah, iya, sampai semuanya engkong, yang akan cover." Nah, yang anak yang pertama itu, Rian itu pilih sama engkongnya. mhm, Gitu, saya menghormati itu. Terus yang iya, kedua Putri Riani Ramadhani ditanya lagi, "Putri mau ikut engkong apa mau ikut mama?" Kalau si Putri bilang mhm, mau ikut mama, ya udah ya iya, berarti, engkong nggak biayain gitu. iya, Terus, Dinda Dinda Aryani, "Kamu mau ikut mama apa mau ikut engkong?" Terus Dinda bilang mau ikut mama. Jadi 2 anak iya, saya ikut saya, yang mhm, Rian ikut, keluarga besar di sana karena memang almarhum ninggalin satu rumah buat anak-anak, mhm, ketiga anak-anak gitu loh, Pak. Jadi puji iya, Tuhan baik gitu loh, Pak, dan setiap bulan pun mereka, masih ngebiayain anak-anak saya, gitu. Jadi mmm, pemeliharaan Tuhan karena kitanya baik terus, pemeliharaan pemeliharaan Tuhan atas anak-anak saya tetap ada gitu. iya. Dan Terus Putri iya, Putri dan Dinda masih di sekolah, muslim sampai saat ini? sampai saat ini, masih di Tapi sekolah muslim tinggalnya tapi sama tinggalnya saya bersama Ibu? Oh, sama saya. iya, iya, puji Tuhan. Ya, Tuhan Iya, begitu baik ya, Tuhan luar biasa. dahsyat Nah, dahsyat, karya Tuhan dahsyat. iya, luar biasa. Tapi yang anak yang, Rian tadi masih terhubung sama Ibu Naomi apa Masih bagaimana? masih Masih masih. Jadi memang, komunikasi? dia iya, dia mungkin secara, karena dia juga nggak mau bikin sedih engkongnya mungkin ya, secara lisan Mhm. dia bilang dia mau tinggal sama engkongnya, tapi dia tiap malam pun ada di rumah saya, Pak, main Oh, game sama bapaknya. Puji Tuhan sih, ya. karena rumah kita berdekatan sih, Pak. Oh, gitu. Ya, Iya, ya, ya, luar biasa ya. dahsyat Tuhan dahsyat. Yesus terlalu dahsyat. Nah, tadi Ibu Tuhan bilang Tuhan. salah satu, eee, saudara itu kena apa, kena Covid ya? Iya, Bagaimana itu ceritanya? adik saya namanya Syahrul Rodi, dia dia itu yang paling menentang saya, yang paling Laki? menentang laki-laki. Dia Oke. sampai ya pokoknya aduh, nggak usah saya bilangin deh dia gimana bencinya sama saya ya, tapi saya ya karena nggak pernah balas, dia adik saya, adik adik saudara saya, jadi saya tetap mengasihi dia. Jadi kemarin itu sampai dia itu kena Covid, Pak. Mmm, Saya kan memang ada background medis, terus ibu saya bilang gitu loh, "Ini adikmu, sampai sesak nafas," gitu. iya, Dibawa ke dokter, takut dia, dibawa ke rumah sakit takut, "Coba periksain, datang ke mhm, rumah." Lah,
dia kan benci sama saya ya Pak. Iya. Jadi saya juga maksudnya gini, coba Bu ngomong dulu anaknya mau nggak saya datang ke rumah untuk merawat dia gitu. Terus mungkin karena dia udah Mhm. nggak berdaya ya Pak, karena lagi Iya. sakit saat itu, terus ke ibu bilang, "Mau mau," kata dia gitu. Akhirnya saya datang, saya periksa memang dia positif, saya rawatin, ya puji Tuhan gitu dia mau. Walaupun sampai sekarang Mmm. masih belum negor sih Pak, Oh, belum negor. belum negor. Iya. Jadi kalau saya Iya datang, ya iya. udah lewat aja, saya kan sering sering datang ke rumah ibu, ada dia kan di Mmm. rumah ibu, dia lewat aja, ya saya sih negor aja, "Di, gimana kabarnya?" Gitu. Ya udah nggak apa-apa dia nggak nyautin, nanti lama-lama Tuhan pasti lembutkan hatinya, pasti. Amin. Karena tidak ada yang lebih tinggi di dalam hidup manusia selain kita melakukan hukum kasih. Hukum Yes, kasih itu di atas segala-galanya. ya, Perkelahian tidak akan terjadi kalau kita melakukan kasih, kita hidup di dalam iya, kebaikan, yes, ya. betul. Kebencian, pembunuhan tidak akan terjadi kalau kita menyatakan kasih. Tapi kalau kebencian dipelihara dan itulah yang bisa membuat manusia menderita di mana-mana. Tuhan Yesus terlalu luar biasa. Nah, Bu Yes, Naomi, bisa diceritakan tentunya perjalanan Ibu kan ada berbagai macam mujizat atau tanda-tanda yang ajaib yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar Tuhan dan saya percaya tidak sedikit mujizat yang Ibu alami. Ibu ya, bisa bagikan kepada teman-teman kira-kira, apa saja yang bisa menguatkan teman-teman, mujizat-mujizat yang ya, Ibu alami? Ya silakan, ya. Bu. Terlalu banyak kalau saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan dan mujizat Tuhan yang saya alami, saya akan kasih tahu beberapa ya, Pak. Jadi yang Iya. anak-anak saya diculik itu, diambil lah ya sama ayahnya. Teman saya bilang gini, "Kamu jangan balas, kamu Mmm. duduk diam, doa. Percaya sama saya, Tuhan akan bekerja untukmu." Amin. 3 bulan, 3 bulan pas, Pak, 3 bulan pas, di hari dan Iya. jam yang sama, Putri kabur dari rumah ayahnya, Muhammad Mmm. Alriansa kabur dari pesantren, di jam Mmm. dan hari yang sama. Itu kalau Iya. bukan karya Tuhan, tidak mungkin manusia bisa melakukannya. Saat itu tidak Amin. ada telepon, itu yang Mhm. pertama. Dan mereka masih umur kecil 10 tahun. Iya. Terus, yang kedua, jadi satu hari saya sudah menikah, satu hari ini cocok logi ya, Pak, suatu hari saya lagi Iya. tidur, jam Mhm. 10, jam 11, tiba-tiba suami saya Mmm. kelepak kepala saya, Pak. Mmm. Dalam nama Yesus, saya lagi tidur dikelepak, saya nggak saya marah dong, "Ih, kenapa kamu? Ada apa kok saya dikelepak?" "Nggak tahu, kayak ada roh roh kuasa gelap mau menghampiri kamu," kata dia gitu. Ya Oh. udah, dia cuman dalam nama Yesus dia kelepak, dahi saya, akhirnya ya udah tidur lagi. Nah itu, posisinya anak saya masih sama mantan, Mmm. gitu. Nah satu hari, kami berkumpul, saya maksa untuk bisa ketemuan sama anak-anak saya, gitu ya. Akhirnya kita Iya. ketemu, ngobrol di satu food court, di Tangerang. Anak saya yang bontot itu, yang Dinda Aryani itu cerita begini, Iya. "Mah, Mama tahu nggak waktu itu, aku" maaf ya Bu aku cerita lagi. Iya Waktu iya. itu, eee, waktu aku diambil, dia bilang gitu, aku tuh dibawa sama nenek, ke orang pinter, ke Pak Ustadz, dia bilang gitu, diruqyah. Jadi mereka satu-satu diruqyah lagi, nggak ngerti. Mhm. Terus, sama ibu juga bilang, ibu saya bilang, "Pak, anak saya tolong didoain biar dia masuk Islam lagi," gitu, Mhm. Pak. Nah, Mmm. Pak Ustadznya bilang, "Ada fotonya nggak, Bu?" Gitu. Terus ibu saya bilang ambil handphone, dia liatin liatin foto saya di handphone. Iya. Terus Pak Ustadznya bilang gini, "Anak ibu udah nggak bisa didoain. Ibu lihat di dahinya ada tanda salib. Mhm. Itu kalau bukan kuasa Yesus yang menutup bungkus hidup saya itu rasanya nggak mungkin gitu loh, Pak." Itu Amin. yang melihat, amin. Itu yang melihat ibu saya, Pak Ustadznya lihat, anak saya lihat di dahi saya ada salib, keluarga saya, Amin. encing saya lihat. Itu Mmm. dahsyat, dahsyat banget. Sampai Pak Ustadz bilang, "Anak ibu udah nggak bisa didoain." Haleluya, Keren, terlalu keren dahsyat banget, Tuhan. Iya terlalu iya. dahsyat. Saya tegur loh ibu saya Iya. tegur, "Bu,
ngapain? Aku bilang, ibu kan orang yang beragama, ngapain kok sampai-sampai ke orang pinter, nanti ibu malah jadi musyrik, malah jadi enggak kok. Terus ibu saya tuh yang nggak enak itu kan, saya kan sama ibu saya udah deket banget, enggak kok, itu bukan tanda salib, tanda plus, kata dia gitu. Tanda Iya, plus. iya. Ya, ibu tanda plus itu tanda salib, aku bilang. Ya, itulah dahsyat Tuhan Yesus. Jadi mungkin saya cocok logi ya. Amin. Waktu saya Iya. tidur, suami saya tepok jidat saya, saat itu mungkin ibu saya lagi pergi ke situ gitu, Pak. Mhm. Itu. Amin. Jadi memang Tuhan pasti jagain sih. Iya, luar biasa. Luar biasa, terlalu ajaib Tuhan Semakin, Yesus. ya, semakin Iya, menambah kecintaan saya sama Tuhan Yesus. amin. Dahsyat. Iya, Dan saya nggak mau saya sendirian yang ngerasain sukacita ini. Saya jangan sendirian yang ngerasain betapa dahsyatnya Tuhan Yesus. Saya pengen teman-teman juga rasain sendiri, ngalamin sendiri gitu loh. mmm, Karena itu tuh nggak bisa dibeli, pengalaman sama perjumpaan dengan Yesus itu nggak bisa dibeli dengan apapun, nggak bisa. amin, Kita harus harus melekat sama Tuhan. Kita harus hidup kudus. Hidup kudus itu nggak bisa ditawar-tawar. Pokoknya harga mati. Jadi kita amin. bisa benar-benar ya itu mengalami hal-hal yang supranatural, dahsyat. Iya, luar biasa. Seperti Paulus berkata, di dalam suratan Paulus, dia oleh Roh Kudus, dia berkata bahwa, "Di dalam tubuhku ada tanda-tanda milik Tuhan Yesus," ya. Ya, Jadi firman Tuhan itu terbukti teman-teman, firman Tuhan itu bukan sesuatu yang artinya tidak nyata, ya. Kalau dia tidak nyata, maka itu akan menjadi satu buku, tidak ada bedanya dengan buku pelajaran. Dia harus nyata. Rasul Paulus pernah menulis, "Di dalam tubuhku ini ada tanda-tanda milik Tuhan, milik Tuhan Yesus." Dan apa yang dialami oleh Ibu Naomi itu suatu kenyataan bahwa itulah milik Tuhan Yesus itu ada tanda, ya. yes. Makanya saya bilang tadi, "Kulihat di wajahmu terpancar kemuliaan Tuhan." Itu bukan sekedar Amin. bicara, bukan sekedar bicara, tapi ada sesuatu yang memancar di dalam hidup orang yang benar-benar dipilih Tuhan dan meresponi percaya kepada Tuhan. Nah, ini yang terjadi, jadi kita mempercayai Tuhan Yesus itu bukan sekedar khotbah pendeta. Yes. Siapa yang bisa berkhotbah kalau iman seperti Ibu Naomi, siapa yang bisa berkhotbah kepada dia? Orang dia mau pergi umroh pada waktu itu, Yes. ya. Padahal Tidak saya mau ke sana itu mau mau ngedoain loh, Pak. Mau ngedoain teman saya itu loh, Pak. Biar dia heeh, ikut agama saya loh, Pak. Sampai saya ke Jabal iya, Rahmah juga saya tulis namanya. iya, itulah Tapi memang dahsyatnya Yesus Tuhan. itu dahsyat. Yes. Amin. Dan dia Amin, amin. terbukti, ya. Namanya terlalu ajaib, makanya disebut Yes. namanya penasehat ajaib. Ya. Dia Immanuel. Apa artinya Immanuel? Allah beserta dengan kita. Artinya kita tidak pernah hidup sendiri. Betul. Dimanapun, di dalam kesusahan, di dalam air mata, kita tinggal sampaikan kepada Tuhan. Dan bahkan kita tidak sampaikan pun Tuhan tahu apa yang ada yang terjadi di dalam hidup kita. Karena dia Immanuel, dia Yes. beserta dengan kita. Itulah hebatnya kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana Amin. kuasanya bukan hanya kita, mempercayai tulisan-tulisan di dalam buku ini, tapi tulisan-tulisan di dalam buku ini terbukti di dalam hidup kita bahwa itu adalah firman. Kenapa? Karena memang menjadi kenyataan gitu loh. Luar biasa. Ya. Masih ada mujizat yang lain? Ibu Naomi mau ceritakan? Ya itu aja sih Pak. Sama Ya, satu lagi ya yang firman Tuhan yang selalu merema dalam hidup saya, yang muridnya tanya, Tuhan berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Itu sampai tujuh ya. puluh kali 7. Itu selalu merema gitu. Selalu memang kita selalu diajarkan untuk apa ya, sampai ya mengampuni. Jadi kita memang kita harus selesai dengan diri dengan diri kita. Itu yang terpenting. Kalau kita sudah selesai dengan diri kita, maka kita gampang mengampuni orang lain, gampang bisa memberikan kesaksian kepada orang lain, gampang bisa menguatkan orang lain. Yang Amin. terpenting kita selesaikan diri kita dulu di hadapan Tuhan. Itu, Pak. Yes. Ya, jadi ini firman Tuhan juga luar biasa. Yes. Karena Petrus bertanya, "Sampai berapa Ya. kali kami harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami?" Yes. Petrus berpikir kalau 7 kali itu sudah angka dewa, sudah Ya. sangat tertinggi.
Ya, kenapa? Karena manusia punya standar itu 3 kali. Makanya surat peringatan 3 kali, kalau tidak diindahkan berarti ini orang bandel banget gitu ya. Orang selalu memberikan kesempatan sampai 3 kali. Jadi Petrus mengatakan, Tuhan, karena dia merasa bahasanya ini sudah sangat sempurna, dia bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sampai berapa kali kami harus mengampuni? Sampai 7 kali kah? Apa yang dijawab Tuhan? Ini akan mengguncang hidup manusia, karena manusia terlalu miskin kasih sayang, terlalu miskin pengampunan. Tapi kalau Tuhan Yesus, ada puluhan ribu bangsa Israel berteriak-teriak, salibkan dia. Ya. Kami tidak menginginkan Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan? Ampuni mereka. Ya. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka perbuat. Ya. Kenapa Tuhan Yesus berkata sampai 70 kali 7 kali? Ya. Kenapa sampai 70 kali 7 kali? Karena hidup manusia itu 70 tahun. Itu juga ditulis di dalam firman Tuhan. Betul. Yes. Ini firman. Ya, Mazmur 90, masa hidup kami 70 tahun, kalau kami kuat 80. 70 tahun. 70 tahun sampai 7 kali pun Anda hidup di dalam dunia, Anda berdosa, kalau Anda datang minta ampun, itu diampuni Tuhan. Nah, banyak orang salah mengerti. Orang berkata begini, kita tidak perlu juru selamat, karena kita bisa datang langsung kepada Tuhan untuk minta ampun. Ya, saya mau beritahu kepada kita, dengarkan teman-teman, bahwa di dalam Tuhan Yesus itu jauh lebih maju daripada hanya sekedar datang minta ampun kepada Tuhan. Saya mau beritahu kepada kita, bahwa tanpa Anda minta ampun pun Anda sudah diampuni. Karena apa? Lihat Rasul Paulus bagaimana jahatnya kehidupannya. Dia membunuh orang-orang Kristen. Dia membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia tidak minta ampun loh. Pada waktu itu dia lagi dalam kuasa penuh. Membawa surat dari ahli-ahli Taurat. Orang-orang yang sedang mabuk agama pada waktu itu. Ya, mereka dia membawa surat kuasa untuk menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dengarkan, apakah dia minta ampun pada waktu itu? Tidak. Tapi dia sudah diampuni kok. Jadi terlalu keliru kalau manusia berpikir, kami tidak perlu juru selamat, karena kami bisa langsung minta ampun sama Tuhan. Kenapa harus minta ampun, Tuhan harus turun ke dalam dunia, harus capek-capek bekerja untuk tebus dosa? Ini karena manusia punya pikiran telah dirasuk oleh setan, telah dibodohi oleh setan. Dengarkan teman-teman, Tuhan perlu turun ke dalam dunia karena Tuhan harus berhadapan dengan setan. Setan itu di dalam dunia. Makanya Tuhan harus turun di dalam dunia. Tuhan harus melepaskan kita dari tangan setan. Karena setan tidak mau melepaskan kita. Bagaimana buktinya? Pak Pendeta, setan tidak mau melepaskan kita. Ya, manusia sejak dari kecil sudah pintar berbohong, iya kan? Ya, tidak ada yang bisa membantah itu. Kenapa manusia pintar berbohong? Kenapa manusia senang berbohong? Karena manusia dikuasai setan. Tidak ada orang yang senang dibohongin. Ya kan? Istri kalau pesan sama suaminya, kamu jangan bohongin aku ya. Suami juga kalau pesan sama istrinya, kamu jangan bohongin aku ya. Nah, orang tua sama anak juga begitu. Anak juga sama orang tua begitu. Jangan bohongin saya ya mama ya. Mamanya, kamu jangan bohongin orang tua. Atau teman sama teman, lu jangan bohongin gua ya. Semua tidak ada yang ingin dibohongin. Makanya kalau dicari persyaratan untuk terima karyawan, salah satu persyaratan utama itu harus yang jujur. Ya. Tapi itu hanya tinggal harapan. Kenapa? Karena manusia dikuasai setan. Dalam kondisi tertentu manusia akan saling berbohong kok. Tidak ada yang bisa bantah ini. Inilah firman Tuhan ini. Makanya Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu. Dia adalah bapa segala dusta. Itu teman-teman. Dan luar biasanya Tuhan Yesus itu mau turun. Untuk apa? Untuk membebaskan kita dari roh dusta itu. Untuk membebaskan kita dari pikiran cabul. Untuk membebaskan supaya kita tidak kawin cerai dan kita tidak hidup di dalam hawa nafsu.
Makanya Tuhan Yesus mengatakan, hendaklah kamu punya pasangan satu. Karena memang itulah konsep Tuhan dari awal. Dari Taman Eden, Tuhan itu menjadikan Adam dan Hawa itu satu pasang. Ya, tidak ada satu Adam, terus 4 Hawa. Hawa, Hawi, Hewo, Hawu. Tidak ada itu. Itu satu pasang. Ya, satu Adam, satu Hawa. Dan tidak ada juga satu Hawa, terus kemudian 4 Adam. Adam, Adem, Adum, Ad. Itu nggak ada. Cuman satu, itu konsep Tuhan dari awal. Ya. Nah, kenapa manusia bisa dipenuhi dengan hawa nafsu? Karena sekali lagi, itu manusia dikuasai setan. Karena mereka nggak sadar. Kepengenannya cuman urusan, maaf ya, di bawah perut. Itulah urusan manusia. Tuh. Tanpa Tuhan, manusia tidak akan terkendali. Tanpa Tuhan, Yesus, manusia tidak akan terkendali. Manusia akan terus bergejolak. Pertengkaran, perseteruan, iri hati, amarah, fitnah, dengki, permusuhan, kebencian. Itu yang masuk di dalam hidup manusia. Karena apa? Karena itu semuanya sumbernya dari setan. Dan ujung-ujungnya kalau manusia dipenuhi dengan kebencian, maka manusia akan saling membunuh. Ya, karena memang itu yang diajarkan setan dan ditanamkan terus supaya manusia bisa saling membunuh. Karena apa? Karena setan itu haus darah. Makanya dia ingin supaya darahnya manusia ditumpahkan. Oleh sebab itu, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus datang mengasihi setiap manusia, mengangkat setiap kejahatan hidup kita, melepaskan kita. Dialah juru selamat karena dialah Tuhan. Tidak ada manusia yang bisa jadi juru selamat. Tidak ada manusia, nabi, rasul tidak bisa jadi juru selamat. Karena semua dalam kelemahan. Ya, hanya Tuhan, karena dia tidak terkalahkan, makanya dia bisa jadi juru selamat. Yes. Hanya yang kuat yang bisa selamat. Karena dunia ini dunia kejahatan, dunia yang mematikan. Ya, Anda percaya atau tidak, ini firman sangat sempurna. Dunia ini dunia yang mematikan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Apa isi dunia ini? Kematian. Kalau masih tidak percaya lagi, coba tengok keluarga kita. Ya, satu demi satu masuk kubur, satu demi satu gali lubang. Karena apa? Karena isi dunia ini kematian. Nah, kalau Tuhan Yesus datang, apa jadinya? Manusia diterkam setan semua. Oleh sebab itu Tuhan datang dan membebaskan kita supaya apa? Supaya kita terlepas dari si jahat dan kita bisa pulang ke rumah Bapa di surga. Luar biasa sekali, ya. Mbak Naomi, diskusi mau tanya-tanya nih, ya. Kira-kira nih, karena ikut Tuhan Yesus itu kan tantangan makin besar, ya. Karena Tuhan Yesus sudah bilang, Tuhan Yesus itu berfirman itu semuanya jelas. Kamu harus pikul salib. Barang siapa yang mau mengikut aku harus sangkal diri dan pikul salib. Itu firmannya jelas, ya. Nah, ini kira-kira kalau misalnya tantangannya makin besar atau penderitaannya makin besar, kira-kira komitmen apa yang Mbak Naomi bisa nyatakan pada kesempatan ini? Kepada Tuhan tentunya, ya, dan kepada teman-teman, kira-kira komitmen apa yang Mbak Naomi bisa nyatakan? Misalnya kalau tantangan itu makin besar, mungkin bukan hanya ditampar, ya, mungkin bisa saja kita dibunuh sebentar nanti. Karena setan itu sangat marah dengan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Silakan, apa kira-kira komitmen yang Mbak Naomi bisa sampaikan kepada teman-teman yang menyaksikan acara ini? Atau mungkin Mbak Naomi mau mengatakan, wah, saya akan sayonara, goodbye, Tuhan Yesus. Kira-kira seperti apa? Silakan, Ibu Naomi. Sekali Yesus, tetap Yesus sih, Pak. Amin. Itu tetap memegang janji Tuhan, tetap melekat sama Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, Tuhan telah mengizinkan dan Tuhan pasti akan menyertai kita. Saya sudah melewati tahun kemarin hal terbesar dalam hidup saya, Pak, yang saya pernah cerita sama Bapak sampai saya harus dimasukkan ke Polda. Itu hal terbesar dalam hidup saya. Iya. Itu
ya itu dahsyatnya gitu loh. Akhirnya teman-teman di sana menjadi teman-teman dan menjadi saudara dan saya bisa memberitakan Injil bahkan di sana. Itu dahsyat. Semua Haleluya. jadi sahabat saya. Luar biasa Itu ya. dahsyat sih, Pak. Yes. Iya. Karena ada satu firman Tuhan Yesus berkata begini, akan tiba saatnya di mana orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa mereka sedang beribadah kepada Allahnya. Itu kita harus benar-benar torehkan di dalam hati kita, karena firman Tuhan itu tidak pernah pergi dengan percuma. Tidak Yes. pernah ditulis dengan percuma, karena satu titik Yes. pun tidak bisa batal. Nah, Ya. ini untuk mendorong kita perlu untuk kembali di-refresh terhadap kebenaran-kebenaran ini, karena kebanyakan orang juga yang ikut Tuhan Yesus salah motivasi. Mereka Ya. ikut Tuhan hanya karena mau senang saja, mau mujizatnya Tuhan. Itu yang terjadi kepada bangsa Israel, mereka ikut Tuhan karena mereka diberi kenyang makan roti. Ya, 5 roti dan 2 ekor ikan, di mana puluhan ribu manusia yang bisa makan pada waktu itu. Makanya mereka kejar Tuhan Yesus, kemana-mana mereka ikut terus. Makanya Tuhan Yesus bilang di dalam Yohanes 6 ayat 26 dan 27, kamu mengikut aku karena kamu kenyang makan roti, bukan karena kamu mengerti firman, bukan karena kamu melihat tanda. Nah, kira-kira kalau hal itu kalau hal itu sampai terjadi di dalam hidup Ibu Naomi, apakah Ibu akan tetap setia bahwa Tuhan Yesus itu harga mati? Sekali Yesus tetap Yesus, Pak. Harga Haleluya. mati, Pak. Harga mati. Karena aduh, Pak, saya tuh udah malu banget ngeluh ngeluh sama Tuhan Yesus kalau aduh Tuhan gini, enggak deh, Pak. Udah sekali Iya, Yesus tetap Yesus, Pak. Apapun yang amin. terjadi. Iya, terlalu dahsyat ya. Yes, Susah betul, susah diungkapkan diungkapkan. Betul, dengan betul. kata-kata, karena Ya, Pak, eee, ya, suami suami aja belum tentu, Pak, mau mau rela mati digantung di kayu salib buat kita, Pak. Tapi dia, Tuhan Yesus mmm, mau rela mati loh, Pak, buat nebus kita, buat nebus saya. Karena dia tuh sayang betul, banget sama saya. Itu, Pak. amin. Dahsyat, Pak. Ya, Nggak ada lagi, Pak. Nggak ada lagi keraguan kalau Bapak bilang saya nanti ada ujian atau enggak. Saya mau bilang, saya mau nyatakan sekarang, sekali Yesus tetap Yesus. haleluya, ya. Dahsyat. Suami, orang tua tidak bisa Ya, sesetia Tuhan, nggak bisa. Nggak bisa. tidak bisa, ya. Tuhan dihancurkan supaya ada Naomi bisa pulang ke surga. Amin. Amin. Tuhan dihancurkan supaya Yusuf Manubulu bisa pulang ke surga. Yes. Tuhan mati dengan cara yang begitu mengerikan, karena setan begitu marah kepada keselamatan yang disediakan Tuhan. Makanya Tuhan yang menanggung semua penderitaan itu. Inilah itu. Dan dengar bagaimana Tuhan mau dihancurkan, dihina, diperlakukan, dan setan manfaatkan manusia. Karena manusia sudah dirasuk sama setan. Jadi itulah yang terjadi. Tuhan Yesus adalah pribadi yang terlalu luar biasa, dia Ya. mengasihi siapapun, ya. Dia berkata, "Ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dia Yes. mengasihi hidupmu. Dia cinta kepada kita, dia sayang kepada kita, ya. Bagaimana kasih Tuhan di dalam hidup ini, terlalu ajaib, ya. Terima kasih Dahsyat. Bu Naomi, Sama-sama, kesaksiannya Pak. yang luar biasa. Saya, Berkati. sebagai hamba Tuhan saja, saya sangat dibangkitkan kalau dengar kuasa Tuhan dinyatakan kepada manusia. Saya sangat Amin. terkagum-kagum. Amin. Kadang air mata saya bisa keluar sendiri, bagaimana Tuhan menyatakan diri Yes. Yes. kepada manusia, dan begitu banyak manusia yang dibodohin setan untuk menolak Tuhan, Ya. untuk menghina Tuhan, ya. Teman-teman ingat, kesempatan manusia tidak banyak. Ya. Kesempatan itu hanya datang satu kali. Pada hari ini jika kamu mendengarkan suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Ya. Karena dialah juru selamat. Dialah Amin. satu-satunya yang turun dari surga. Dan dialah satu-satunya yang mengalahkan maut. Setan tidak bisa dikalahkan. Coba perhatikan. Ada miliatan manusia yang sudah terkubur, tidak bisa keluar dari kuburan. Tidak ada yang Amin bisa dia. mengalahkan maut.
Tapi Tuhan Yesus kuburan jebol, tidak bisa Ya. tahan. Karena apa? Karena dia hanya melakukan penebusan. Ya. Siapa dia? Dia bukan manusia, dia Tuhan yang menjadi manusia, teman-teman. Tidak ada satu manusia pun yang bisa keluar dari kuburan. Coba cari nenek moyang kita, siapa yang bisa keluar dari kuburan? Musa kan? Tidak bisa. Abraham? Gak bisa. Daud? Gak bisa keluar dari kuburan. Karena itu menunjukkan bahwa dia pernah melakukan dosa. Jadi tubuhnya ini bukan tubuh kemuliaan, dia mati. Tubuh yang hina. Tapi Tuhan Yesus, dialah satu-satunya juru selamat. Kubur jebol, jebol teman-teman. Gak bisa tahan. Setan semua dikalahkan, ditaklukkan. Kehidupan masuk di dalam hidup manusia. Kematian dikalahkan. Manusia tidak perlu takut lagi dengan kematian. Karena orang yang ada di dalam Tuhan Yesus semua punya kehidupan. Begitu kita check out, kita hanya pindah tempat. Karena kita ini hidup. Tuhan kita hidup. Bukan Tuhan yang mati. Terus satu lagi teman-teman. Ya, dia naik ke surga 2000 tahun yang lalu. Dia naik ke surga. Siapa manusia yang pernah naik ke surga? Tuhan Yesus naik disaksikan oleh ratusan manusia pada waktu itu. Dan di seluruh dunia diperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Banyak saksinya. Itu bukan peristiwa yang hanya dirinya sendiri yang tahu. Bukan. Kalau hanya dirinya sendiri yang tahu, itu sangat disangsikan. Dan kita tahu bahwa manusia tidak ada yang benar. Ya, manusia sejak dari kecil sudah pintar berbohong, berdusta. Tapi Tuhan Yesus dia naik ke surga. Terlalu ajaib dia, terlalu hebat. Jangan sampai Anda tidak percaya kepada Tuhan. Jangan sampai Anda tidak selamat. Karena Tuhan Yesus datang buat semua manusia. Ya. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Oke, Bu Naomi, mungkin di bagian terakhir ini Ibu bisa sedikit memberikan pesan-pesan kepada teman-teman yang mungkin belum kenal Tuhan atau mungkin selama ini belum pernah dengar nama Tuhan Yesus. Silakan singkat saja supaya paling tidak mereka sudah dengar. Kalau terlepas mereka tidak mau percaya, itu kita sudah tidak bersalah, tidak berhutang darah kepada mereka. Silakan Ibu Naomi. Ya, banyak akhir-akhir ini mungkin teman-teman yang di luar sana sedang mengalami kesusahan, kepedihan hati. Ingat, teman-teman tuh nggak sendiri. Ada Tuhan Yesus. Buat teman-teman Muslim yang setiap kali kalian sholat, ihdinas sirotol mustaqim, saya mau kasih tahu, tuh ya Tuhan, tunjukkan jalan yang lurus di dalam iman kekristenan di Yesus. Itu satu-satunya jawaban yang paling pasti, teman-teman. Nggak ada lagi keraguan di dalam Yesus. Saya sendiri nggak mau mengalami cinta Yesus sendiri. Saya mau teman-teman semua mengalami kebaikan Yesus di dalam hidup teman-teman. Jadilah manusia yang pemaaf, pemurah, yang jangan mengeraskan hati, lembutkan hati, dan biarkan Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, luar biasa sekali Ibu Naomi, kesaksian Anda sangat membangkitkan, terutama saya sendiri sangat dibangkitkan. Betapa Tuhan Yesus itu Tuhan yang nyata, yang tidak pernah berubah. Karena dia pernah menampakkan diri kepada saya, ternyata dia juga pernah menampakkan diri kepada Ibu Naomi, dan dia pernah menampakkan diri kepada banyak orang. Itulah Tuhan yang benar, Tuhan yang nyata. Karena Tuhan yang nyata, kita katakan dia maha kuasa. Kita tidak pernah alami kuasanya, berarti kita berbohong. Kita harus mengalami kuasanya. Kita mengatakan dia Tuhan maha pengasih, kalau kita tidak mengalami kasihnya, bagaimana kita bisa benar mengatakan itu? Atau jangan-jangan cuma tulisan di buku yang kita baca. Tapi Tuhan Yesus membuktikan bahwa semua yang ditulis di buku itu adalah firman yang hidup, karena dia hidup di dalam kita. Oke? Tuhan Yesus memberkati Ibu Naomi, doa kami setia sampai akhir dengan suami. Amin. Supaya semakin menyala-nyala, lakukan sesuatu buat Tuhan, karena Tuhan sudah melakukan banyak hal buat hidup kalian, dan teruslah memberitakan Injil, supaya
apa yang menjadi kehendak Tuhan dan bagaimana cinta Tuhan kepada manusia yang lain bisa tersampaikan. Dan Amin. bagi teman-teman juga yang sudah hadir bergabung di dalam link ini, terima kasih. Doa kami buat Anda semua, kiranya kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah di dalam hidup kalian semua dan bisa mengenal Tuhan yang benar, bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Oke, Tuhan Yesus mengasihi kita semua dan kita akan berjumpa di program selanjutnya dan salam kemenangan.